Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pada saat ini bersama-sama membaca firman yang terambil dari Kejadian 3 ayat 22 hingga ayat 24. Kejadian 3 ayat 22 hingga ayat 24 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkanlah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya firman ini sudah tidak asing bagi kita, karena pada cerita di ayat-ayat sebelumnya sesungguhnya diceritakan bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa, di mana pada saat itu Hawa bertemu dengan ular dan ular membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan pada akhirnya Hawa terbujuk dan memberikan buah itu kepada suaminya, dan suaminya memakannya. Namun apa yang terjadi ketika mereka memakan buah itu, mereka tahu bahwa diri mereka itu telanjang dan kemudian bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan akibat dari perbuatan Adam dan Hawa ini, mereka diusir dari Taman Eden dan tidak menikmati suatu kehidupan yang indah lagi di taman tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sejak awal mula Tuhan menciptakan manusia dengan segala fasilitas yang baik, dengan fasilitas yang bagus. Dan Tuhan sudah menyediakan semuanya itu sebelum Tuhan menciptakannya. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan saat itu, ternyata mereka lebih menyukai apa yang mereka senangi. Mereka lebih mudah terbujuk dengan yang dikatakan oleh ular daripada mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan. Di situ ada dua pohon, yaitu dua pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Nah, ada satu larangan yang tidak boleh dimakan oleh mereka, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Karena ketika mereka memakan buah itu, Tuhan sudah katakan mereka akan mati. Saudara-saudaraku, rupanya ular tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi. Oleh karena itu, ular berkata kepada Adam dan Hawa bahwa kalau mereka memakan buah itu, mereka akan menjadi seperti Tuhan. Artinya seperti Tuhan di sini, kalau kita mengetahui bahwa pohon pohon pengetahuan baik dan jahat itu, berarti itu bahwa ketika manusia makan buah itu, manusia akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, apakah itu hal yang
tidak benar. Apakah hal itu benar atau tidak? Nah, tunggu dulu. Ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, kemudian manusia tahu apa yang baik dan yang jahat. Ketika manusia tahu apa yang baik dan jahat, kemudian manusia bisa menjadi seperti Tuhan bagi sesamanya. Ketika manusia bisa menjadi seperti Tuhan bagi sesamanya, kemudian manusia bisa memutarbalikkan. Yang baik bisa dikatakan sebagai sesuatu yang jahat, yang jahat bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baik ketika seseorang memiliki kekuasaan terhadap sesamanya. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan kalau engkau memakannya itu akan mati. Dan memang benar, pada akhirnya mereka ketika keluar dari Taman Eden itu memang Tuhan mengatakan mereka sudah seperti kita. Jadi perilakunya itu nanti akan seperti orang yang seolah-olah seperti Tuhan. Orang yang seolah-olah pengen menguasai sesamanya. Dan benar itu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Akibat dari dosa itu, orang ingin menguasai satu sama lain. Sehingga kadang-kadang kepentingan diri sendiri lebih besar daripada kepentingan untuk menyukakan hati orang lain atau menyukakan hati sesamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita ini sering kita melakukan hal yang seperti itu? Seperti apa yang dilakukan manusia pertama. Kita lebih condong menyukai apa yang menjadi kesenangan kita. Kita lebih condong menyukai apa yang menjadi keinginan kita daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ketika keinginan kita dengan keinginan Tuhan itu tidak sama, seringkali kita melanggarnya. Kita berkata, itu kan perkara yang kecil. Tetapi di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya dosa itu tidak ada perkara besar dan kecil. Kita tahu bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa ini. Hanya perkara memakan buah saja. Hanya perkara memakan buah saja, mereka jatuh ke dalam dosa. Ini yang perlu kita camkan pada saat ini di dalam kehidupan kita. Bukankah itu perkara sepele, cuma makan buah pengetahuan baik dan jahat saja, ya? Tetapi mendatangkan suatu perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kita pada saat ini lebih senang menyenangkan hati kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tapi sejauh mana kita pada saat ini hidup bergaul karib dengan Tuhan? Baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sudahkah itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Punya waktu untuk berdoa. Sudahkah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah hal itu sering kita sepelekan di dalam kehidupan kita? Pada akhirnya, apa
yang menjadi kesenangan kita itu yang terlebih penting. Dan di ujung dari semua itu kita menuai kegagalan dalam kehidupan kita. Manakala peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, kita mengalami suatu masalah yang besar. Kita merasa bahwa kehidupan kita ini tidak punya siapa-siapa. Mengapa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita beroleh kekuatan. Kita beroleh pertolongan. Sesungguhnya Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya sebelum kita dilahirkan. Dan Tuhan sesungguhnya menciptakan kehidupan kita itu kehidupan yang baik. Tetapi mengapa kehidupan kita menjadi tidak baik? Kehidupan kita menjadi tidak baik karena kita lebih menyenangi apa yang menjadi mau kita daripada menjadi mau Tuhan. Tuhan mengatakan sabar, tetapi kita tergesa-gesa melakukan sesuatu sehingga pada akhirnya kita mengalami kegagalan karena pikir kita itu jalan satu-satunya yang akan kita peroleh. Tetapi tidak, kenyataannya tidak. Kenyataannya terjadi kegagalan. Mengapa? Karena tidak mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak mampu untuk bersabar di dalam kehidupan kita. Menunggu waktu Tuhan. Inilah yang membuat dosa itu kemudian datang. Dosa itu biasanya dibuai dari suatu bujukan atau suatu keinginan yang menggiurkan, suatu tawaran yang menggiurkan, kemudian dibuai oleh keinginan kita. Nah, keinginan kita itu membuahkan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tetapi kita mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita ini adalah orang yang sudah ditebus. Kita ini adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Semestinya kita pada saat ini menjaga kekudusan itu untuk lebih menyukakan hati Tuhan di dalam hidup kita. Bukan mengikuti apa yang menjadi mau kita. Bagaimana kita bisa tahu akan kehendak Tuhan? Kita bisa tahu akan kehendak Tuhan kalau kita hidup di dalam naungan Tuhan, yaitu senantiasa dengaran akan firman Tuhan, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk menyembah. Di situ Tuhan akan menanamkan suatu firman, suatu kehendaknya di dalam hati kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, kalau ingin hidup kita beroleh keberhasilan, kalau dalam kehidupan kita ingin beroleh kekuatan ketika kita mengalami kesesakan, hiduplah karib di dalam Tuhan. Supaya dosa tidak mengintip dalam kehidupan kita yang mendatangkan maut yang kekal di dalam kehidupan kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.